bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling terbaik bagi Dia. Katakan haleluya. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Seminggu telah berlalu dan kami bisa merasakan kasih sayang, penyertaan yang sempurna dalam kehidupan kami. Walaupun di sekeliling kami, apa yang kami alami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi satu yang kami tahu, apa yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami, itulah yang terbaik. Karena Engkau merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan dalam kehidupan kami. Kami butuh pribadi-Mu yang kuat dan berkuasa. Yang akan memampukan kami melewati hari-hari yang sepertinya tidak punya harapan, sepertinya tidak menentu. Tetapi kami bersyukur punya Tuhan tempat kami bergantung dan berharap. Kami butuh firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan kami, yang akan menerangi jalan kami. Agar langkah-langkah kami ke depan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak. Urapi hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan hamba sebagai manusia butuh pribadi yang kuat dan tidak terbatas. Engkau Allah Roh Kudus yang akan memampukan untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Urapi juga umat-umat-Mu Tuhan yang mendengar. Engkau berikan hikmat bagi mereka. Agar dengan keterbatasan hamba menyampaikan, Engkau Allah Roh Kudus akan memampukan mereka untuk mendengar, memahami. Dan kami berjanji kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang setia, tapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Agar mereka di luar sana yang tidak bisa masuk gereja karena kami tidak seakidah Tuhan, mereka bisa melihat kehidupan Kristus, karakter Kristus dalam kehidupan kami. Dan hanya Engkau Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukan itu. Karena itu kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami melakukan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi firman-Mu Tuhan akan disampaikan untuk menjadi ingat-ingatan dalam kehidupan kami. Karena waktu sudah semakin singkat, semakin dekat pada hari kedatangan. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk. Cuma 2 orang yang mulai shalom. Adakah shalom di hatimu? Orang Kristen gak boleh stres. Harus tetap penuh sukacita, amin. Tapi kenapa ya masih banyak orang Kristen yang stres? Yang terkadang hidupnya diakhiri dengan baygon rasa stroberi. Karena mereka berusaha untuk mengambil alih apa yang bukan menjadi bagian kita sebagai manusia. Yaitu mau mengambil alih apa yang menjadi bagian Tuhan. Mau memikirkan yang tidak bisa kita pikirkan. Itu bagian Allah. Tuhan udah bilang, yang pikirkan aja yang sedap, yang mulia. Ya kan? Yang sedap didengar, itu aja yang kita pikirkan. Makanya bawa enjoy. Karena itu bagian Tuhan yang tidak bisa kita kerjakan. Haleluya. Kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada 2 ayat yang akan kita bacakan, tetapi alangkah baiknya membaca 1 perikop. Karena ini ada kesinambungan. Saya cuma mengambil 2 ayat agar supaya tidak terlalu panjang untuk saya akan bacakan. Di dalam Sefanya 1 ayat 12 dan ayat ke-17. Kita baca ayat 12 dulu. Dengan suara yang terdengar sampai tetangga kiri kanan juga mendengar suara kita. Karena iman timbul akan pendengaran akan firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Sefanya 1 ayat 12. Ayat 1 sampai dengan terakhir bisa baca di rumah, kita baca 12 dan 17. Dari perikop di atas dikatakan penghukuman pada hari Tuhan. Ini judul yang diberikan LAI. Penghukuman pada hari Tuhan. 2-3. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor
dan akan menghukum orang-orang yang mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Ayat yang ke-17 kita lompat. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan, darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Ini kasar boleh dibilang perkataannya, tetapi inilah kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita sering mendengar tentang Allah itu kasih, benar? Allah itu panjang sabar, maha pengasih, maha penyayang. Adakah sisi lain yang kalian kenal tentang Allah kita? Ada sisi lain yang kita tidak kenal tentang Allah kita. Kalau kita cuma mengenal Allah kita panjang sabar, kasih setia, dia tidak pernah berdusta, dia senantiasa membawa kita kepada rancangannya yang sempurna. Pada saat kita ada masalah, kita pasti kecewa. Kita pasti kecewa. Kita harus tahu juga ada satu sisi Allah. Selain dia mengasihi, selain dia pengasih, penyayang, panjang sabar. Kalau kita membaca satu perikop ini, dia juga menghukum. Dia juga menyesah. Dia mencambuk. Itu sisi Allah. Tapi apakah itu salah? Ingat, anak yang kukasihi, kuhajar. Pak Reski punya anak 3, laki-laki semua. Kalau nakal karena sayang nih sama anaknya. Dia aja enggak anaknya pada waktu si Jacob melakukan kesalahan. Gak mungkin kan? Pasti dilarang. Orang tua mana yang membiarkan anaknya? Mungkin Jacob papa minta beliin motor. Papanya bisa enggak? Bisa, tapi apakah itu akan diberikan? Tidak. Anaknya ngambek marah-marah. Apakah karena papanya gak sayang? Justru karena sayang. Sampai tidak diizinkan hal itu. Nah, sisi Allah dalam kehidupan kita seperti itu. Nah, pembacaan kita pada pagi hari ini di mana Sefanya sebagai nabi Tuhan yang hidup pada masa Raja Yosia, kita bisa baca di ayat yang pertama, Yosia bin Amon. Kita sepertinya kita mau dibawa mundur ke belakang bahwa Yehuda itu yang dipimpin pada waktu itu oleh Raja Yosia. Nah, apa yang terjadi pada masa itu sesuai pembacaan kita pada malam hari ini, mereka tuh hidup di dalam kejahatan. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah Baal, bahkan melacurkan diri mereka dengan berpaling dari Allah yang telah menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian. Yang menuntun mereka untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka berpaling kepada Allah. Justru mereka menyembah dewa asing, menyembah patung-patung buatan tangan manusia. Dan bukit-bukit pengorbanan, itu yang mereka lakukan. Nah, apa yang terjadi saat mereka tidak lagi setia? Apa yang Tuhan lakukan pada saat mereka berpaling? Mereka tidak lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi mereka bahkan menyembah Baal, menyembah berhala. Apa yang terjadi? Pasal 1 sesuai dengan judulnya yang diberikan oleh LAI, yaitu penghukuman pada hari Tuhan. Jadi kita tahu bahwa Allah pengasih dan penyayang itu, tetapi ingat baik, sekali-kali dia tidak membebaskan umatnya yang berbuat dosa dan tidak kunjung bertobat. Itu sisi lain dari Allah. Dia maha pengasih. Kayak satu koin 2 sisi yang tidak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan. Itu yang harus kita pahami. Agar pada saat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan kecewa. Karena dia tetap Allah mengasihi. Dia itu panjang sabar. Dia maha pengasih, maha penyayang, tapi panjang sabar. Sepanjang-panjangnya sabar ada batasnya. Ada saatnya dia mengacungkan tangannya.
Di ayat yang keempat dikatakan, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Apa? Karena mereka menyembah Baal, makanya akan dimusnahkan sampai sisa-sisa Baal. Sefanya ini artinya dia yang disembunyikan Allah, dia yang disembunyikan Tuhan. Nah, di saat kita membaca pasal yang ayat yang pertama, bahwa meruntut ke belakang, dia hidup di masa kepemimpinan Raja Yosia. Nah, dari Hizkia, Manasya, Amon, kemudian Yosia. Yang pertama Hizkia itu takut Tuhan, Yosia juga takut Tuhan, tapi yang kedua, ketiga Manasya dan Amon itu sama sekali jahat. Saking jahatnya mereka mau memusnahkan turunan dari Raja Hizkia yang takut akan Tuhan. Nah, Manasya ini disimpan, disembunyikan. Karena itu dinamakan Manasya, dia yang disembunyikan. Karena ada rancangan Tuhan. Dia akan memberitakan kebenaran, dia akan menyampaikan nubuat Tuhan. Bahkan dia yang karena nubuatan dia, maka Raja Yosia mereformasi agar supaya bangsa ini diselamatkan. Menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Jadi penghukuman Tuhan bukan semata-mata hukuman atas dosa, tetapi untuk memurnikan kita sebagai orang percaya. Bagaimana juga kita baca Yehuda, ada pemberitaan, ada nubuat tentang penghakiman, tetapi di akhirnya ada nubuatan tentang pemulihan. Ada nubuatan tentang janji penyertaan Tuhan, keselamatan Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Jangan terlalu takut dengan firman Tuhan ini. Saya mau pulang dengan selamat. Tapi benar, karena selama ini yang kita dengar melulu berkat Tuhan, tetapi mengingatkan diri kita bahwa ada sisi baik Tuhan yang lain. Bahwa kita diingatkan untuk jangan bermain-main dengan hidup ini. Waktu sudah semakin singkat, amin. Kenapa sampai Tuhan murka kepada Yehuda? Kenapa? Slide berikut. Kenapa sampai Tuhan murka kepada Yehuda? Kita bisa baca di Sefanya 1 ayat 2 dan sampai ke 4. Aku akan menyapu bersih segala-galanya di atas muka bumi. Saya lompat. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Ayat yang kedua, ada yang ketiga, ayat yang keempat. Aku akan mengacungkan tanganku di hadapan Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa? Terjadi bagi bangsa Yehuda, tetapi juga menjadi ingat-ingatan bagi kita yang ada di sini. Amin. Jangan sampai terlena dengan segala apa yang kita alami saat ini, terus kita melupakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Yang lain selain dia mengasihi, dia juga siap untuk mengacungkan tangannya. Jika kita tidak mau bertobat dengan sungguh. Kenapa Tuhan murka? Kita baca di rumah yang ayat yang kedua dan keempat. Yang Yesus di sini dikatakan pemuka agama. Kenapa? Karena mereka mengaku setia kepada Allah, tetapi apa? Pada saat yang sama mereka juga menyembah berhala. Mereka mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi mereka juga menyembah berhala. Kita udah tahu Allah kita Allah yang cemburu, amin. Dan itu dilakukan, mereka masih menyembah loh, masih sibuk dengan pelayanan. Mungkin kita saat ini kita tidak menyembah berhala seperti patung-patung yang kelihatan. Bagaimana dengan berhala-berhala modern yang ada dalam kehidupan kita? Kita nggak bisa ikut ke gereja, saya nggak bisa melayani karena ada ini, ada itu. Saya harus mancing karena libur saya cuma hari Minggu. Masuk gereja, ada di dalam gereja tapi pikiran habis ini mau makan di mana ya? Habis ini mau kemana kita? Udah janjian mau kemana? Lagi ibadah mainan, janji. Kita tidak menyembah patung, tetapi inilah berhala-berhala modern. Apa yang menjadi kesukaan kita? Jangan sampai kesukaan kita di atas dari kepentingan yang kekal.
Yang dihukum adalah pemuka agama, enggak pandang bulu. Pemuka agama tahu ini Taurat nih dari Kejadian sampai Wahyu, tahu, hafal di luar kepala, enggak ingat berarti. Anak raja, mau siapapun dia, anak raja. Tuhan gak peduli. Kita semua sama, anak raja, pemuka agama, pendeta, pastor, gembala, dan siapapun judulnya, jemaat, siapapun juga. Hukuman diberlakukan untuk semua. Dia pemuka agama, anak raja. Mereka mengaku setia. Mereka mengaku setia pada taat kepada Tuhan. Taat. Masih melakukan ritual-ritual agama. Masih ke gereja setiap hari Minggu, masih. Tetapi mereka juga bersumpah di ayat yang kelima. Mereka juga bersumpah demi Dewa Mikron. Ini Alkitab loh yang catat loh. Ini di Alkitab. Masih melakukan aktivitas tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Apa bedanya dengan orang muna? Sibuk di gereja. Senin sampai ke Senin. Mau cari handphone enggak aktif, cari di gereja. Ada di gereja pasti. Ada di gereja tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Ini yang menjadi peringatan Tuhan di akhir zaman. Penghukuman pada hari Tuhan itu ada. Mengalami tindak ketidakadilan, kekerasan dan penipuan saat ini ada enggak? Ada. Penipuan sudah ada di mana-mana. Dan saya hampir kejebak kemarin. Dia telepon, saya pikir benar karena lagi sibuk masak, waktu telepon kayak benar-benar juga gitu dari BPJS. Katanya, saya BPJS saya dipakai di Bandung. Tapi saya nggak pernah pakai sampai saat ini BPJS. Pakai di Bandung dan membeli alat-alat narkoba. Saya juga kenapa langsung percaya. Dia minta nomor BPJS. Begitu sampai ini kayaknya udah gak bener deh. Karena nomornya nomor umum. Saya langsung matiin. Hampir kejebak. Gak mungkin juga kan beli pakai BPJS, beli narkoba segala macam. Nah kenapa saya sempat kasih nomor BPJS saya. Hal seperti itu. Dan itu yang akan dihukum Tuhan. Itu firman Tuhan loh katakan loh. Bukan saya yang katakan. Kok cuma tafsir. Nah, itu firman Tuhan yang katakan. Orang-orang yang berpuas diri. Yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Anggur tuh harus dituang tuh dari tempayang satu ke tempayang yang lain. Gak bisa didiamin. Nah itu yang akan mengendap. Nah ini orang-orang yang berpuas diri. Yang merasa nyaman dengan apa yang dialami saat ini. Ini yang akan dihukum Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat 12, waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem. Itu dari Yerusalem dulu, bukan dari luar dulu. Orang yang kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, yang digeledah bukan orang percaya. Orang Yerusalem dulu. Dengan memakai obor. Kenapa enggak lilin aja atau korek gitu? Kenapa harus obor? Di tempat tersembunyi. Di tempat tergelap sekalipun tidak ada yang tidak bisa disembunyikan. Amin. Amin. Ini firman Tuhan bukan saya yang katakan. Dia pakai obor, apa yang kita sembunyikan? Mungkin pasangan kita nggak tahu, orang tua, bos kita atau siapapun juga tidak tahu. Bahkan kita sendiri tidak menyadari. Yesus, Allah itu sendiri akan memakai obor, dia akan menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Yang tersembunyi sekalipun tidak bisa disembunyikan. Orang yang berpuas diri, orang yang mengental, seperti anggur di atas endapan. Nah hari Tuhan itu yang dikatakan di Yesaya 1 ayat 12 itu adalah pada waktu itu dia akan menggeledah itu. Hari Tuhan itu pada hari penghakiman. Kita nggak tahu loh apa yang akan terjadi besok. Jangan bilang, sudahlah. Tuhan belum mau datang. Masih lama. Kumat aja dulu Senin sampai Sabtu. Minggu baru tobat. Senin sampai Sabtu kumat. Lah kalau bangun hari Minggu, kalau Sabtu udah gak bangun gimana? Kita kan gak tahu satu langkah ke depan kita mau jadi apa. Kan kita melakukan sesuatu bahwa seolah-olah kita ini sudah mau mati. Agar supaya kita hati-hati dengan langkah kita ke depan.
Jangan terlena dengan doa-doa yang hanya berkat, khotbah-khotbah yang berkat. Sekali-sekali harus dengar khotbah-khotbah yang bikin jantungan. Pada waktu saya mempersiapkan ini juga saya nggak tahu ayat ini yang diingatkan. Dan bergumul sampai tadi malam, makanya malam baru saya kirim HO dan PPT-nya. Judulnya pun agak horor sebenarnya. Udah baca ininya? Apa? Baca dong sama-sama. Justru firman Tuhan pada saat ini dikatakan, kembali, pulang. Sebelum berpulang. Kalau saudara sepupu kita bilang sholat sebelum disolatkan. Nah kalau kita bilang kembali, pulang sebelum berpulang. Sefanya 1 ayat 12 jelas mengatakan bahwa pada hari Tuhan dia akan menggeledah apapun yang tersembunyi. Penghakiman pasti akan terjadi. Di bagian berikut dikatakan, yang berkata Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Ini sama dengan menyangkal Tuhan. Lo KTP bisa KTP Kristen, karismatik. Tetapi sebenarnya di pikiran dan hati kita menyangkal kuasa Tuhan. Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Hati-hati. Dan ayat yang paling ini mungkin yang ayat 17 itu saya sendiri geli bacanya. Takut bacanya. Dengar baik firman Tuhan itu pedang bermata dua pada saat menyampaikan kepada saudara itu lebih tajam ke saya. Firman Tuhan berbicara kepada saya pribadi dulu baru kepada saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-17 dikatakan, aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Berjalan seperti orang buta gimana Bang? Dia ada tutup gelap. Mesti ada yang menuntun. Sebab mereka telah berdosa di hadapan Tuhan. Dosalah yang menghalangi kebaikan dari Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka. Takut. Tapi ini firman Tuhan. Ini sudah di akhir zaman. Kalau gini akhir zaman sampai di sini kita sudah di penghujung akhir zaman. Bahkan di ayat 14 dikatakan kesusahan besar terjadi. Ini kesusahan besar terjadi karena mereka sangat bebal. Firman Tuhan dengar, amin, amin. Langsung hilang. Sangat bebal, menggeraskan hati. Ayat 14 dikatakan bahwa pahlawan pun menangis. Jarang kan kita dengar bilang pahlawan menangis, walaupun mau menangis juga dia tetap tegar. Tetapi dia pun menangis, saking gak kuat. Nah bagaimana kita mau membawa kehidupan kita agar kita terlepas? Ingat baik, berita tentang penghukuman, di sisi yang lain juga berita tentang keselamatan. Tuhan tidak pernah menghukum tanpa memberikan jalan. Tuhan tidak pernah menegur tanpa memberikan solusi. Dan ini yang dikatakan yang dilakukan Allah. Pada saat dia mengumumkan kebinasaan itu, dia juga di waktu yang sama dia menceritakan bahwa ada pemulihan. Karena dia juga tidak menyangkali kuasanya, dia tidak bisa menyangkali siapa dirinya. Dia sangat mengasihi kita. Nah apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari penghukuman ini? Apa yang harus kita lakukan? Ingat baik bahwa dia Allah yang menghukum, dia juga Allah yang panjang sabar. Dia Allah yang penuh kasih setia dan mengasihi kita. Dua sisi yang tidak bisa kita abaikan. Tapi dia juga Allah yang cemburu. Dia Allah bukan hanya mengelus-ngelus, ada saatnya dia tampar juga kok. Ada saatnya dia hajar kita, bukan karena dia benci. Wahyu 3:19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Penghukuman Tuhan bukan kebencian.
Penghukuman Tuhan bukan untuk membinasakan kita. Penghukuman Tuhan bukan karena Dia tidak mengasihi kita, tetapi supaya kita kembali, supaya kita pulang kepada panggilan Allah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ayat yang ke pasal yang kedua dikatakan begini, seruan untuk bertobat, untuk menerima janji Tuhan harus ada pertobatan. Makanya di pasal kedua dikatakan seruan untuk bertobat, bersemangatlah. Dimulai dengan bersemangatlah. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan agar supaya kita terbebas dari penghukuman, carilah Tuhan. Ayat yang ketiga, carilah Tuhan. Cari Tuhan tidak cukup untuk datang melakukan aktivitas atau ritual-ritual agama. Tetapi mencari Tuhan adalah dengan kesungguhan hati mengakui bahwa Dia Tuhan, bahwa Dia Allah yang layak untuk kita sembah, bahwa Dia satu-satunya pribadi yang harus kita sembah. Dan taat atas apa yang Dia perintahkan dalam kehidupan kita. Ke gereja? Oke, harus. Kita harus bersekutu. Home? Oke. Ikut semua kegiatan-kegiatan yang ada di gereja, program-program, oke. Tapi adakah kita melakukan itu dari hati, datang dari hati yang mengasihi, menghormati Tuhan, atau cuma sekedar, oh ya sudahlah ini kan program, kita harus datang karena kita pelayan. Nah ini yang bilang Tuhan tidak berbuat jahat dan juga tidak berbuat baik. Yang pertama, carilah Tuhan dengan sungguh. Kemudian lakukanlah hukumnya. Apa sih hukum Tuhan? Kasihilah Tuhan dan sesama. Nah bagaimana caranya kita mau mengasihi Tuhan? Terkadang kita nggak bisa lihat. Kita bisa lihat dari bagaimana Dia melakukan sesamanya. Karena hasil akibat dari mengasihi Tuhan, kita bisa lihat bagaimana cara Dia memperlakukan sesamanya. Pendusta, kalau dia bilang dia mengasihi Allah tetapi dia membenci saudaranya, itu pendusta. Karena tidak mungkin dia akan mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Yang kelihatan aja dia tidak kasihi. Itu hukum Tuhan. Dan yang ketiga, carilah kerendahan hati. Sefanya 2 ayat 3c. Kita ini satu tubuh Kristus, amin. Paling lemah dari tubuh kita adalah apa? Mungkin kelingking, mungkin dia tidak berfungsi. Ya mungkin kalau jari tangan cuma bisa untuk korek-korek kuping gitu. Tetapi kalau nggak ada kelingking kan cacat. Masing-masing kita punya tugas tanggung jawab yang berbeda. Lakukanlah tugas kita sesuai dengan kapasitas kita. Saya sebagai tangan tidak mungkin mengerjakan pekerjaan kaki. Sebagai kaki tidak mungkin mengerjakan pekerjaan mata. Masing-masing punya tugas. Jangan saling mengejek, jangan saling menjelekkan, tetapi saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lain. Itulah satu tubuh Kristus untuk melengkapi satu dengan yang lain. Nah hal inilah yang diserukan oleh Sefanya. Sikap hati kita agar supaya kita kembali dan bertobat. Pulang sebelum terlambat, sebelum hari Tuhan itu tiba. Apa yang kita alami, pergumulan-pergumulan yang kita alami itu adalah cara Tuhan untuk menarik perhatian kita. Melalui pergumulan kita. Terkadang kan kepada kita pergumulan cepat sekali untuk masuk dalam doa. Itu Tuhan sedang menarik perhatian kita. 1 Petrus 4 ayat 18 dia katakan gini. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Orang benar loh, orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Jangan sampai apa yang kita alami hanya karena 1-2 kelalaian kita mengalami penghukuman yang Tuhan sudah catat di dalam kitab Sefanya. Sebagai penutup saya katakan terkadang kita harus melihat teguran. Itu harus hukuman, pukulan ataupun cemeti bukan untuk menghancurkan kita tetapi tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Justru sebaliknya, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita agar supaya kita kembali kepada Kristus, agar kita hidup di dalam pertobatan yang sesungguhnya. Amin. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Karena waktu ini semakin singkat, sudah di penghujung akhir zaman.
Carilah Tuhan. Lakukanlah hukum kasih, kebenaran tersebut, dan carilah kerendahan hati. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri. Glory, haleluya Tuhan. Hamba sudah selesai berhenti berbicara Tuhan. Tetapi Engkau tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi Engkau Allah tidak pernah terbatas untuk memberikan kami pengertian. Di hari-hari yang semakin hari semakin tidak menentu, kami butuh kebenaran yang akan menguatkan kami. Sesakit apapun, sesulit apapun, seperti obat. Yang manis jangan buru-buru ditelan, yang pahit jangan buru-buru dibuang. Kunyah dulu, karena yang pahit belum tentu tidak membawa kebaikan. Yang manis belum tentu membawa kebaikan. Demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada hal yang kita tidak suka. Cerna. Minta pengertian dari Tuhan. Dia akan memberikan kita kekuatan.